membahas tentang masalah wudhu. Mana ada beberapa poin penting pembahasan yang telah kita bahas. Itu berkaitan dengan syarat-syarat wudhu, kemudian furudul wudhu, yang disebut dengan arkanul wudhu. Kemudian kita mulai masuk berkaitan dengan sunnah wudhu, yang mana kita sebutkan sunnah yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Ya, dan ini telah kita bahas. Yang kedua dari sunnah wudhu, ya, dikatakan sunnah artinya tidak memberikan pengaruh terhadap sah tidaknya wudhu, tetapi ketika dilakukan akan semakin menambah pahala, akan semakin menambah kesempurnaan wudhu. Sunnah yang kedua adalah bersiwak. Sunnah yang kedua adalah bersiwak. Itu disunnahkan seseorang itu bersiwak, membersihkan gigi terlebih dahulu. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, seandainya tidak memberatkan, ya. Tapi karena berat, Nabi tidak wajibkan, karena sunnah. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu. Setiap kali hendak berwudu. Ya, tetapi karena ini memberatkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya. Ini sunnah yang kedua. Ya. Sunnah wudhu yang ketiga yaitu mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan, ya, pada awal berwudu. Ada mencuci tangan yang sifatnya apa? Sifatnya hal yang diwajibkan dalam wudu, arkanul wudu, yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah tangan kalian sampai situ. Ya. Tapi yang dimaksud di sini, yang masuk dalam sunnah wudu adalah kita mencuci tangan kita terlebih dahulu sebanyak 3 kali pada awal berwudu. Ya. Pada awal berwudu. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mencuci tangannya terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis Umran maula Utsman, ketika Utsman bin Affan mempraktekkan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dia ada abi wudu'in, di mana dia
minta didatangkan air untuk wudu, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, kemudian fa'afragha alaihi faghasalahuma thalatha marrat, maka dia pun menuangkan air ke telapak tangannya, kemudian dia pun mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Berarti ini sunnah yang ketiga. Sunnah wudu yang keempat. Sunnah wudu yang keempat yaitu al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa. Ya, kalau berpuasa maka jangan berdalam-dalam. Tapi bagi yang tidak berpuasa maka disunahkan untuk bersungguh-sungguh berdalam-dalam dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ya, tentunya nanti dikeluarkan kembali. Istinshaq. Tapi disyaratkan berdalam-dalam, betul-betul menghirupnya. Bagi yang apa? Yang tidak berwudu. Apa? Bagi yang tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyaq. Masih berdalam-dalam, hirup sedalam-dalamnya. Ketika kalian menghirup air ke dalam hidung. Illa an takuna sha'ima. Kecuali kalian berpuasa. Kalau berpuasa, maka jangan terlalu menghirupnya berdalam-dalam agar tidak masuk ke tenggorokan. Ini yang keempat, sunnah yang keempat. Yaitu berdalam-dalam, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima dari sunnah wudu adalah ad-dalk wa takhlilul lihyah al-kathifah. Mengusap dan menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air. Bagi yang jenggotnya tebal, maka disyaratkan dia untuk menyela-nyelanya agar air itu masuk ke bagian dalam. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, serta Al-Baihaqi dalam sunannya, dalam Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah dalam sahihnya, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, di mana dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku dhira'aihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berwudu yadluku dhira'aihi. Yadluk itu maksudnya menggerakkan seperti ini. Ya, apa namanya, mengusap. Beliau
yadluku dhira'aihi, betul-betul mengusap, maksudnya betul-betul menggosokkan tangannya ke dhira'aihi, kedua hastanya. Ya, ketika ketika Nabi SAW sampai pada membasuh tangan, maka ketika beliau membasuh tangan betul-betul menggerakkan tangannya untuk membasuhnya. Paham ya? Ya, agar apa? Agar air itu merata. Dan disebutkan dalam riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, kana yudkhilul ma'a tahta hankihi wa yukhallilu bihi lihyatah. Itu ketika Nabi SAW masuk membasuh wajah, ya, beliau mengambil air khusus, kemudian beliau memasukkan air itu di bawah hankihi, di bawah dagunya, ya. Kemudian beliau mentakhlil, menyela-nyelai jenggotnya. Ini bagian tebal, ya, Nabi taruh, kemudian menyela-nyelai. Tujuannya apa? Tujuannya agar itu masuk ke dalam. Ya. Ini adalah sunnah. Kemudian sunnah berikutnya yang keenam, taqdimul yumna 'ala al-yusra fil yadaini wa rijlain. Sunnah berikutnya mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri, baik ketika mencuci kedua tangan maupun kedua kaki. Disunnahkan mendahulukan yang kanan, ya. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih senang mendahulukan yang kanan. Beliau lebih senang mendahulukan yang kanan. Fitana urihi, ketika memakai sendal. Jadi Nabi lebih suka memakai yang kanan terlebih dahulu. Watarajulihi, ketika bersisir. Watuhuri, ketika bertaharah, ya, termasuk berwudu. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam seluruh keadaan beliau. Dalam seluruh keadaan beliau, Nabi SAW senang mendahulukan yang kanan. Nah, termasuk ketika bertaharah, ketika berwudu. Ketika kita mencuci kedua tangan, ya, atau ketika kita mencuci kedua kaki, maka dahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian sunnah yang ketujuh, taslithul ghusli fil wajhi wal yadaini wal rijlain. Sunnah berikutnya yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan, dan mencuci kedua kaki sebanyak 3 kali. Ingat, yang wajib itu adalah sekali. Yang penting sekali semua sah. Tetapi kalau mau yang lebih sempurna berdasarkan
tuntunan sunnah Rasulullah SAW yang memenuhi seluruh sunnah-sunnahnya, maka hendaknya mencuci sebanyak 3 kali. Dan telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan annahu tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan. Ya. Nabi SAW berwudu 1 kali. Nabi juga berwudu 2 kali. Nabi juga berwudu 3 kali. Yaitu masing-masing 1 kali, masing-masing 2 kali, dan Nabi masing-masing 3 kali. Semuanya pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, yang wajib sekali. Dan dalam hadis Humran Maula Utsman, ketika Humran Maula Utsman meriwayatkan dari Utsman bin Affan tentang sifat wudu Nabi, maka di situ disebutkan bagaimana Utsman bin Affan melakukannya itu 3 kali. Kecuali ketika membasuh kepala. Jangan membasuh kepala. Ini sunnah yang ke-7. Yang ke-8, yaitu membaca doa yang disyariatkan untuk dibaca setelah selesai berwudu. Ya. Setelah selesai berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum ahadun yatawaddau fa yusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun di antara kalian yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Maksud menyempurnakan wudu, yaitu dia memenuhi wajibnya, selain syaratnya, wajibnya juga, dan sunnah-sunnahnya. Ya, sempurna total. Barang siapa, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan, membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah dia membaca ini, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan untuknya 8 pintu surga. 8 pintu surga yang dia masuki dari pintu manapun yang dikehendakinya. Yang dia masuki dari pintu manapun yang dikehendakinya. Jadi ini sunnah-sunnah wudu. Ya, semuanya ada berapa? Semuanya ada 8. Yang pertama membaca basmalah, telah kita terangkan. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga apa? Mencuci kedua tangan, telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan menghirup air.
ke dalam hidung. Yang kelima, ad-dalq, ya. Dan menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang masuk ad-dalq, ya betul-betul dia gerakkan tangannya setiap basuhan. Ya. Ketika dia tuangkan air, betul-betul dia basuh. Atau tidak, dia kasih ini saja. Nah. Kemudian ke-6, mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri ketika membasuh, mencuci tangan dan kedua kaki. Yang ketujuh apa? Ketujuh, at-taslis, mencuci sebanyak 3 kali. Kecuali apa? Mengusap kepala. Yang mengusap kali itu dalilnya cuma 1 kali. Adapun berkumur-kumur dan minum air itu 3 kali, tapi bukan masing-masing 3 kali. Ambil air 3 kali, kumur, ambil air lagi, hidung, enggak. Sebab disebutkan dalam hadis, Nabi salasan bisalasi ghurafatin. Ya, Nabi SAW berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu 3 kali dengan 3 ghurafat, dengan 3 cedukan, yaitu setiap 1 cedukan itu untuk berkumur-kumur dan sekaligus untuk menghirup air ke dalam hidung. Ya, itu 1 kali, bukan kumur-kumur 1 kali, 3 kali, ambil lagi air, kemudian kumur, kemudian hirup air, tidak. Tapi 1 kali berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya 1 kali. Lagi 2 kali, lagi sampai 3 kali. Jadi at-taslis, sunnah itu adalah taslis, membasuh, melakukannya sebanyak 3 kali, kecuali mengusap kepala. Yang keempat, disunahkan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dalam ayat yang lain ada tambahan, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Kemudian berikutnya, ya sudah syarat wudu ya. Kemudian sudah hal-hal yang wajib atau yang rukun dalam wudu. Sudah sunnah-sunnah wudu. Kemudian berikutnya nawaqidul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-khuruju minas sabilain. Yang keluar dari qubul dan dubur. Ya. Apakah itu air besar atau air kecil? Air mani, air madhi, darah istihadah atau buang angin, besar maupun kecil. Yang jelas semua yang keluar dari 2 jalan. Semua yang keluar dari 2 jalan, maka itu membatalkan wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaib." Atau apabila salah seorang dari kalian datang dari buang air. Ini syarat bahwasanya buang air itu membatalkan wudu, sebab dia sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Dan juga dalam hadis
Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan Nabi menyebutkan di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi batal wudunya, lakin min ghaitin aw baulin aw nawmin. Dan juga Nabi SAW berkata kepada orang yang dia selalu merasa was-was dalam sholatnya, seakan-akan dia keluar anginnya, ya kentut. Maka Nabi berkata kepadanya, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Itu jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia betul-betul mendapatkan angin. Dia betul-betul yakin keluar anginnya, dia yakin betul-betul merasakan angin itu keluar dari umurnya, au yajida rihan, atau dia mendapatkan bau. Adapun kalau cuma was-was, maka jangan. Artinya di sini dia betul-betul pasti bahwasanya keluar angin. Bukan jelas-jelas pasti, tapi berupaya dia melawan bahwa tidak sih, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jelas-jelas dia rasa bahwa dia keluar angin, memang dia punya penyakit seperti itu, sering buang angin terasa. Cuma dia tidak sih, insya Allah tidak sih. Itu salah. Kalau memang yakin keluar, bukan was-was, maka berarti batal. Itu yang diinginkan Nabi SAW di sini. Itu betul-betul dia yakin. Kalau sekedar was-was, maka jangan menoleh kepada was-was. Sampai dia yakin. Itulah dalam sebuah kaidah fiqhiyah dikatakan wala yuzilu syakku atau wala yazulu syakku bil yaqin. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Tetapi kalau sudah yakin, maka bangun di atas keyakinan. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Jadi hadis ini menunjukkan yang namanya was-was, ragu-ragu jangan ditoleh. Bangun sesuatu itu di atas prinsip keyakinan. Seperti tadi, kalau dia hanya kayak ragu apakah dia sudah keluar angin atau tidak, selama itu sekedar was-was, tidak ada keyakinan yang didapatkan, tidak ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa dia buang angin, maka jangan dia peduli. Tapi kalau ada indikasi ya, yang menunjukkan bahwa dia buang angin, maka batal. Ya? Da ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini adalah hadis yang dijadikan kaidah oleh para ulama. Ini kan kaidah para ulama. Bahwasanya kita membangun itu di atas yang yakin, bukan di atas keraguan. Dan ini banyak contoh penerapannya. Contoh misalkan seseorang yang dia selesai sholat zuhur, misalkan, kemudian dia sudah sholat zuhur kan masih ada wudunya. Kemudian tiba-tiba diajak makan sama temannya di warung. Atau dia kemana gitu, sampai asar. Pas mau sholat dia ragu, apakah tadi wudunya sudah batal atau tidak.
Dia ragu, apakah tadi dia sudah keluar angin atau tidak. Dia lupa apakah dia sudah keluar angin sepanjang siang itu atau tidak. Atau dia gendong anak bayi, tidak pakai popok. Setelah itu dia pergi, muncul keraguan tadi itu dia dikencing atau tidak. Maka kita membangun yang yakin dan meniadakan yang ragu. Bagaimana caranya? Terangkan oleh Syekh Utsaimin. Bukan dia paksa hatinya yakin, bukan itu maksudnya. Tapi dia membangun di atas yang yakin. Pada kasus tadi, ketika dia betul-betul yakin dan yang teringat dengan jelas bagi dia, bahwasanya tadi dia selesai sholat, ya dalam keadaan belum batal wudunya. Kemudian dia diajak makan atau pergi karena sebuah urusan di waktu asar. Kemudian yang ragu adalah apakah dia tadi buang angin atau tidak. Maka mana yang yakin, mana yang ragu? Sekarang mana yang yakin, mana yang ragu? Nah, ya. Yang dia bangun adalah yang yakin. Itu kaidahnya, penerapannya. Yakin bahwasanya wudunya tidak batal. Sebab yang dia yakin adalah tadi dia sudah sholat, dia pergi beraktivitas, artinya wudunya masih ada. Yang dia ragu apa? Dia ragu batal atau tidak. Paham? Berarti yang mana yang yakin? Yang yakin adalah masih ada wudu. Baik. Contoh yang lain. Ada orang, dia memang punya kebiasaan, dia memang punya kebiasaan menjaga wudu. Masih dia yang senang. Setiap kali dia keluar dari WC, buang hajat, dia selalu wudu. Suatu waktu dia masuk WC. Dia masuk WC. Kemudian dia keluar, dia pergi beraktivitas. Tiba waktu sholat. Dia ingat betul kalau tadi dia masuk WC. Tapi sekarang dia ragu, tadi dia wudu atau tidak. Nah, antum sudah tahu bagaimana penerapan kaidahnya? Keliru kalau dimatakan, saya yakin wudu. Salah. Itu penerapan yang keliru, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Sebab yang mana yang yakin? Masuk WC berarti batal. Yang mana yang ragu? Dia sudah wudu atau belum? Ragu dia. Berarti kembali kepada yang yakin bahwasanya wudunya batal. Jadi yang dimaksud yakin dengan ragu bukan kita paksa diri kita. Yakin saya bukan itu yang dimaksud dalam kaidah ini. Tapi bangun hukumnya di atas mana yang yakin, mana yang ragu. Ambil yang yakin, yang memang antum yakin tahu dengan pasti, kemudian tinggalkan yang ragu. Itu yang maksud ma yaribu kaidah mana yaribu. Soalnya terang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Sudah masuk bisa? Masih ada? Sudah. Baik. Kemudian pembatal yang kedua, yang merupakan pembatal wudu, khurujun najasati min baqiyatil badan. Keluarnya najis
dari anggota tubuh yang lain. Ya. Kalau dia bentuknya kencing, ya, buang air kecil atau buang air besar, maka tentu ini membatalkan wudhu secara mutlak berdasarkan dalil-dalil yang sebelumnya. Tetapi kalau yang keluar itu darah atau muntah, kalau jumlah darah yang keluar itu tidak banyak, ya, sedikit saja, atau kalau dia muntahnya itu jumlahnya tidak banyak, sedikit saja, maka ini tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau darah yang keluar itu jumlahnya banyak, muntah yang keluar itu jumlahnya banyak, maka ini membatalkan wudhu amalan bil ahwat. Ingat, dikatakan membatalkan wudhu amalan bil ahwat, kata para ulama, dalam rangka berhati-hati. Maksudnya apa? Kalau dia keluar darah dalam jumlah banyak, atau dia muntah dalam jumlah yang sangat banyak, maka lebih berhati-hati, lebih bagus dia pergi apa? Dia pergi berwudhu. Kemudian yang ketiga, yang merupakan pembatal wudhu, zawalul aql atau taqtiyatuh bi'main aw nawm. Hilangnya akal atau tertutupnya akal, apakah dengan pingsan atau tidur. Jadi kalau dia pingsan atau tertidur, maka ini membatalkan wudhu. Sebab Nabi SAW mengatakan, walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akan tetapi dia harus berwudhu itu kalau apa? Kalau dia buang air besar, buang air kecil, dan dia tidur. Menunjukkan apa? Menunjukkan hilangnya akal, tertidur atau pingsan. Pingsan masuk dalam makna tidur. Maka ini apa? Ini membatalkan wudhu. Dan juga sabda Nabi SAW, al-ainu wika'us sah, al-ainu wika'us sahih, faman nama falyatawadda. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda bahwasanya mata itu adalah pengikat as-sah, pengikat dubur. Mata itu pengikat dubur. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Mata itu pengikat dubur. Jadi maksudnya bahwasanya mata itu menjadi pengikat kesadaran seseorang, yang menjadikan dia bisa menyadari apakah dia keluar angin atau tidak. Maka dikatakan dia adalah pengikat dubur. Baik. Terus perlu dipahami bahwasanya tidur, kalau pingsan kan jelas. Tidur yang membatalkan wudhu adalah an-naum al-mustaghriq, tidur yang lelap. Adapun tidur yang tidak lelap, yang istilah kita tidur ayam, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dalilnya ya disebutkan dalam Sahih Muslim, di mana para sahabat ya menunggu Nabi SAW keluar untuk mengimami mereka, mengimami mereka, di mana Nabi agak larut baru keluar, sehingga para sahabat ketika itu sudah terkantuk-kantuk, sehingga kepala mereka sudah terkantuk-kantuk. Nah, ketika Nabi datang, maka para sahabat pun mereka berdiri sholat, dan mereka tidak mengulangi wudhu. Mereka masih berwudhu dengan wudhu sholat sebelumnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang dimaksud dengan tidur yang tidak membatalkan wudhu, yang diserahkan tidur ayam, apa dobitnya? Apa patokannya?
Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yang menjadi patokan adalah tidurnya seseorang yang duduk tanpa bersandar ke apapun. Ya, dia duduk bersandar dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia terkantuk-kantuk, maka ini belum terlalu lelap. Adapun kalau dia tidurnya duduk, dia memang duduk. Kalau mustalqiyan berbaring jelas ya. Sekarang persoalannya kalau dia duduk. Kalau dia duduknya sambil bersandar, maka ini patokannya bahwasanya tidurnya itu tidur yang lelap. Walaupun dia merasa sejenak, dia merasa sejenak, tapi ketika dia misalkan sambil bersandar di tembok atau di tiang masjid, walaupun dia duduk, ini misalkan seperti khutbah Jumat. Dia ngantuk, dia bersandar-sandar seperti ini. Terus dia ngantuk. Ya. Ngantuk berat. Ada saatnya dia hilang, walaupun dia mengentak sebentar, maka ini dianggap membatalkan. Sebab apa? Sebab dia posisinya bersandar. Dia posisinya bersandar. Adapun yang dimaksud tidur dulu yang tidak membatalkan wudu, yang masih ada daya rasanya dia bisa merasakan di sekitarnya ketika dia bersandar dengan dirinya sendiri. Ini terangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tapi itu dobitnya, patokannya. Kemudian yang keempat, masu farjil adami bila haid, mengusap kemaluan manusia, menyentuh kemaluan manusia tanpa pengalas. Apakah kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain? Ini berdasarkan hadisnya Busra bintu Safwan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Ya. Siapa yang mengusap siapa yang menyentuh kemaluannya, maka falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Ada khilaf sebenarnya di kalangan para ulama, tapi insyaallah ini pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Itu siapa yang menyentuh kemaluannya atau kemaluan orang lain tanpa pengalas, maka dia membatalkan wudu. Sebagian para ulama memberikan qaid batasan dengan syahwat wa biduni syahwat. Ya, dengan syahwat dan tanpa syahwat. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya kalau dia menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Tapi kalau tanpa syahwat, maka dia tidak membatalkan wudu. Ya, sekali lagi ini khilaf di kalangan para ulama. Maka amalan bil ahwat, maka lebih berhati-hati, itu tandanya kita mengulangi wudu. Ya. Kita mengulangi wudu. Kemudian pembatal wudu berikutnya, aklul lahmil ibil, makan daging onta. Makan daging onta. Ya. Berdasarkan hadisnya Jabir bin Samirah. Jabir bin Samirah, di mana seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda'u min lahmil ghanam, min lahmil ghanam?" Apakah kita berwudu apabila habis makan daging kambing? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta tawadda'ta wa in syi'ta la tatawadda'."
Kalau kamu mau, kamu boleh berwudu. Kalau kamu mau, kamu tidak perlu berwudu. Menunjukkan apa? Menunjukkan tidak membatalkan. Kalau daging kambing, sebab Nabi memberikan pilihan. Kalau mau wudu silakan, kalau tidak mau silakan. Terus sahabat ini bertanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ibil? Apakah kita berwudu sehabis makan daging onta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tawadda' min luhumil ibil." Iya, berwudulah sehabis makan daging onta. Menunjukkan daging onta membatalkan wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keenam, yang merupakan pembatal wudu adalah ar-riddatu 'anil Islam. Murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang mengingkari keimanan, itu dia kafir, faqad habita 'amaluh. Maka amalannya hancur. Ya, jangankan wudunya, satu tidak. Ya, amalannya saja hancur, apalagi wudunya. Saya kira cukup insyaallah. Allah taala a'lam bishawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.